Selamat malam dan salam Sport Channel Indonesia. Kembali pada acara Skor, saya Toto Darmaji bersama dengan Dede dan juga Bung Eko. Terima kasih atas kehadiran. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai bola basket. Di mana baru saja selesai Perbasi Cup, di mana Regu Satria Muda Pertamina merupakan tim terbaik yang mungkin menjadi salah satu tim yang akan tim to beat untuk di acara season selanjutnya, season barunya, yaitu pada tahun 2017 di Januari tanggal 15 tepatnya semestinya IBL akan dimulai. Bung Eko, mengenai situasi sekarang ini, keberadaan Perbasi Cup ini dan juga Bung Dede ya, itu keberadaan mereka dengan pemain asing, dengan tidak adanya pre-season waktu itu. Skor atau tidak skor dengan penyelenggaraan tersebut? Skor menurut saya, karena penyelenggaraan cukup berhasil sebenarnya, dan antusiasme masyarakat baik yang langsung ataupun yang lewat digital juga cukup tinggi. Jadi memang kalau kita bicara supply and demand, jadi demandnya memang cukup tinggi kehadiran pemain asing, dan memang itu bisa diakomodasi walaupun masih belum sesuai harapan, tapi kehadiran pemain asing baik di tim juara Satria Muda dan juga di 4 tim yang lain memberikan gairah baru, dan saya pikir akan positif untuk bola basket Indonesia. Pasti juga skor, Bung, karena memang standarnya dari IBL selama ini juga ada pemain-pemain asing ya, dan saya pikir cuman kemarin sempat kita juga diskusi berkaitan sama soal pemain-pemain muda gitu kan. Ada nggak melihat porsi di IBL di 2017 ini, kalau melihat dominan pemain asing pun, apalagi dengan angka 10.000 aja yang seorang klub yang bisa bayar seperti itu dengan pemain yang akhirnya juga kualitasnya bagus. Memang satu sisi akan membuat klub itu masih juara, animo penonton bagus, tapi ya kita juga lihat lagi generasi berikutnya ya, pemilihan mudanya ini. Ya, jadi pertanyaan saya juga selanjutnya. Sekarang begini, ya, saya nanti akan related ke beberapa hari, ya. Skor atau tidak skor pembinaan basket negara ini dengan kompetisi dengan pemain asing? Kompetisi Dia beliau dulu tadi. Paham? Silakan. Ya, artinya seharusnya skor karena memang harus. Bagaimana seharus skor? Yes, skor atau tidak, itu aja. Ya, skor artinya bisa, cuman memang sudah dibatasi 2, tapi bagaimana juga klub, karena di klub-klub mudanya, ada lapis keduanya di klub-klub itu seharusnya juga dapat tempat aja di klubnya itu sendiri, Bung. Iya, dalam jangka pendek skor, karena kita belajar tahun 94 ketika kita pertama kali memakai pemain asing, kemudian 94 sampai 98, kemudian 2001 kita mendapatkan medali perak SEA Games. Dan itu adalah sejarah, karena dalam sejarah keikutsertaan Indonesia baru sekali itu dapat medali perak. Jadi memang kalau dihubungkan dengan sejarah ataupun pembinaan satu dengan pemain asing, saya kira akan skor. Dan juga akan memangkas lawan tanding. Jadi pemain lokal yang akan tampil nanti di SEA Games tahun depan itu akan mendapat kompetitor yang sangat kompetitif, sehingga mereka mau tidak mau akan keluar kemampuannya. Apalagi pemain asing yang akan dipakai tahun depan, saya dengar kemungkinan ada pembatasan tinggi untuk pemain kedua. Jadi ini saya pikir akan melatih pemain tinggi, juga menjaga pemain tinggi, dan juga pemain kecil menjaga pemain kecil. Ya, saya tahu itu peraturan bahwa satu pemain bebas, satunya yang kedua harus di bawah 188. Oke. Saya berbicara di sini dan mungkin ini yang akan saya utarakan mengenai pemain asing dari sejarahnya yang merelasikan olahraga-olahraga lain. Kalau kita menengok Liga Sepak Bola Inggris dengan begitu banyaknya pemain-pemain asing, apa yang terjadi dengan tim Inggris itu sendiri, ya. Kembali juga yang namanya pemain-pemain asing di Indonesia ini, apakah bisa membina pemain-pemain Indonesia untuk ke jenjang selanjutnya? Karena menurut saya hanya satu pemain yang bisa saya lihat, pemain asing yang berada di Indonesia bisa mengadaptasi dan juga membuat sekelilingnya pemain Indonesia jauh lebih baik, yaitu satu pemain nomor 1 dari CLS, Jamar Johnson. Jadi kalau saya melihat bahwa skor atau tidak skornya dengan adanya pemain asing, saya akan bilang tidak skor. Berhubung dari histori-histori sebelumnya. Mungkin orang mengatakan bahwa ini siapa tahu ini belum dicoba. Sudah dicoba, tapi kan kita kalau bisa target kita apa? Medali perak. Itu target atau bukan?
atau namanya target itu harus yang terbaik, begitu ya. Emas. Jadi emasnya. Jadi kalau menurut saya skor atau tidak skornya itu masih mesti dipertanyakan, harus dikaji lain. Dikarenakan satu lagi, jomblangnya gaji. Karena kita masih tahu sendiri gaji pemain-pemain Indonesia tuh ada yang sampai cuma 2 juta, 3 juta. Benar Iya, kan betul. itu? Jadi yang sedangkan pemain-pemain asingnya paling sedikit 2.000 atau 3.000. Nah, ini bagaimana sistem dengan money-nya atau pembayarannya? Bisa ini ada salary cap-nya atau apa dan lain-lain. Kita nggak tahu sama sekali ya. Ada yang belum gajian juga loh sampai sekarang. Jadi ini juga dilema. Jadi sebenarnya pemain asing itu perlu di kita, tapi menurut saya kalau tim 4 besar itu tentu yang pernah juara dan juga masuk 4 besar di Final Four itu kalau tidak menggunakan pemain asing, saya pikir akan bagus untuk sementara pemain yang peringkat ke-12 sampai ke-5 diberikan pemain asing itu saya melihat liga ini akan kompetitif, tapi masalahnya pasti akan ada rasa tidak suka dari 4 besar tadi. Apakah masa mereka nggak boleh pakai pemain asing? Pasti akan. Satu lagi, bahwa sekarang ini liga ini timnya dijadikan suatu industri, jadi jadikan suatu perusahaan. Itu skor atau tidak skor? Punya badan usaha. Harusnya skor, harusnya punya. Karena disitulah independensi dari klub itu juga bisa menjual dia. Walaupun saya juga nggak tahu bagaimana dia bisa menjual, karena raw material yang bagaimana jualan tergantung nilai jualnya sendiri. Harusnya sih bisa skor, karena memang industri olahraga mengarah ke sana. Ya, pemirsa, kita ketahui bahwa olahraga bola basket itu masih bergulir panas kemana-mana aja. Jadi kompetisi sudah kita ketahui bahwa akan dijalankan pada 15 Januari 2017 ini, di mana IBL masih banyak berita-berita penggunaan pemain asing seperti apa, dari mana, atau sistem draftnya, atau ataukah pemain-pemain asing itu bisa mengucilkan pemain-pemain muda Indonesia dan lain-lain. Masih banyak pertanyaan, tapi kita ketahui bahwa pertanyaan itu akan dijawab tentunya pada awal bulan Januari bulan depan, beberapa bulan kemudian. Baiklah pemirsa, masih banyak kita yang akan berdiskusi di acara skor ini, terutama dengan tidak hanya 8 bulan kemudian kita akan menghadapi SEA Games di Kuala Lumpur, dan pertanyaannya akan kita lontarkan kepada 2 pengamat olahraga Indonesia. Baiklah, jangan kemana-mana, Anda tetap bersama kami di skor. Pemirsa, masih bersama di acara Skor di Sport Channel Indonesia pada hari Jumat tanggal 4 November 2016 bersama dengan Bung Dede dan juga Bung Eko. Kita berpindah dari olahraga sepak bola dan kepada lebih global sendiri, yaitu bagaimana katanya Satlak Prima yang memegang kunci pembinaan atau persiapan atlet-atlet untuk di multi-event SEA Games atau Asian Games mengatakan bahwa Indonesia harus naik ke peringkat 4 besar untuk SEA Games 2017 di Kuala Lumpur. Pandangan Anda, pasti ini mudah buat Anda jawabannya. Iya pasti ya. Ya, oke. Skor karena memang target SEA Games ini sekarang menjadikan sebuah antara menuju event yang lebih penting di tahun depan, yaitu Asian Games ya, 2018. Paling nggak di SEA Games ini kita memang baru sekarang ini mendapat raw materialnya dari PON. Dan raw material PON itu hanya tinggal beberapa bulan lagi untuk persiapan, dan besok akan ada tesnya dia untuk dipersiapkan ke SEA Games. Jadi saya skor untuk hanya naik tidak terlalu tinggi, tapi itu akan jadi materi yang utama untuk ke Asian Games 2018. Karena itu event yang lebih penting bagi kita sebagai tuan rumah. Oke, dia mengatakan demikian sebelum Anda menjawab atau merespon jawabannya Bung Dede ya. Anda bilang itu skor, tapi bukannya kita untuk SEA Games ini harus naik ke 4 besar. Anda, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak naik 4 besar?
Karena ini kita ketahui. Iya, cabang memang pasti akan berkurang. Seperti ambil contoh tidak ada cabang angkat besi putri ya itu nggak ada paling berkurang. Tapi paling nggak di sini sudah target penaikan peringkat memang harus ada progres. Tapi karena itu saya nggak minta sebagai juara umum atau peringkat 3 besar. Karena nggak mungkin. Karena pasti juga karena main di Malaysia pasti juga sama sulitnya ketika main di Indonesia. Tapi paling nggak ada semacam mungkin peringkat tuh lebih relatif. Tapi paling nggak jumlah medali harus lebih baik ketimbang persentasinya begitu persentase ya. Skor atau tidak skor bahwa akan naik di 4 besar? Tidak, karena saya menghitung kalau kita peringkat 4 berarti ada di bawah feeling saya Malaysia bisa nomor 1, kemudian Thailand, Vietnam dan Singapura. Dan Singapura kan punya cabang di Olimpiade yang cukup kuat sebenarnya. Jadi saya melihat dengan materi yang hasil dari PON kemarin itu kalau diadu di level SEA Games memang perlu waktu, dan saya pikir dalam waktu tersisa untuk SEA Games nanti kurang bisa mendobrak, karena olahraga itu tidak bisa instan gitu. Jadi memang kalau mungkin kita bicara 1-2 tahun lagi mungkin bagus bisa, tapi kita bicara hitungannya bulan, sehingga tadi Mas Soto bilang 6 bulan, jadi memang agak sulit. Jadi saya katakan agak sulit menempati peringkat 4. Kalau saya bicara peringkat 4 ya, itu nggak masalah. Saya yakin bahwa Singapura kembali lagi kepada aslinya. Jadi dia biasa nomor 5, nomor 6 begitu ya. Jadi kalau memang itu namanya Thailand, Vietnam udah tidak bisa diganggu gugat ya. Malaysia sebagai tuan rumah. Jadi itu 3 itu. Kalau Indonesia untuk dapat 3 besar itu sesuatu pekerjaan yang tidak normal, tidak mungkin begitu buat saya untuk secara gamblang. Kalau mereka ada yang bilang, "Oh, bisa 3 besar." Ya, kamu apa gitu. Karena kayak rollerblade, panjat tebing itu nggak ada lagi, udah nggak ada begitu. Jadi itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi yang dikatakan bahwa sekarang ini, lalu kalau memangnya Anda bilang dari atlet-atlet PON, kita mencari makro atlet tersebut untuk dimikrokan untuk menjadi persiapan Asian Games. Tapi Ketua Satlak sendiri, Pak Ahmad Sucipto mengatakan tidak perlu mengirim kontingen besar. Lah piye toh gitu. Jadi itu menjawabnya itu kontradik sendiri bahwa mau cari yang terbaik tapi dilimitkan. Jumlahnya sedikit. Iya, menurut Anda skor atau tidak skor pernyataan dari Ketua Satlak? Iya, pernyataan Pak Ahmad Sucipto dengan realitas yang ada. Saya sepakat bahwa dengan jumlah yang banyak tuh peluang mendapatkan ikannya tuh lebih banyak daripada mengirimkan sedikit. Nah sekarang dari jumlah pengiriman sudah dikurangi dan diseleksi sedemikian rupa sehingga yang hanya benar-benar selected yang dikirim nanti di Malaysia. Ini otomatis dengan menyebar pancing yang sebegitu banyak, 100 pancing diharapkan minimal dapat 50 lah. Ini menyebar pancingnya hanya 75, bagaimana bisa dapat 50. Jadi ini mempertanyakan atau meminta, tapi juga menjawab sendiri dan sudah memberikan jawaban bahwa itu nggak akan, menurut saya agak untuk mendapatkan 4 besar cuma dikurangin kontingennya. Jadi silahkan Bung. Saya skor karena gini, Pak Cipto pasti mengatakan hal itu berdasarkan apa yang sudah dilakukan dengan Satwa Prima. Satwa Prima itu udah cukup ngabisin cukup dana, udah ngabisin banyak dana, dan sudah punya waktu cukup panjang udah membuat metodologi bagaimana penelitian membuat sebuah atlet yang bagus, atlet elit. Dan dia berkomitmen hanya atlet elit yang nanti yang sekarang dilatih jumlahnya memang masih kurang, Bu. Hanya sekitar ketika punya atlet itu hanya 128. Yang ada di Indonesia. Ini masuk kategori elit. Padahal untuk target dengan besar di Asian Games nanti kita perlu sampai 300. Angka gitu. Dan kita mau cari ini, dan saya bicara Pak Cip itu bicara karena dia sudah melakukan apa yang dilakukan dengan Satwa Prima, dan mudah-mudahan dengan pelatih asing dari Australia dengan metodologi yang sekarang dia sudah terapkan dengan tes besok 2 hari di UNJ, dia coba menerapkan tes yang benar-benar selektif. Mungkin saja yang dia akan kirim itu benar-benar dikirim untuk kapasitasnya, dikirim bukan untuk competition tapi dikirim untuk menang. Jadi bukan send to compete tapi send to win. Jadi kirim atletnya untuk itu. Jadi menurut Anda apa itu pernyataan dari Pak C itu skor atau tidak skor? Skor karena mungkin saya percaya dia melakukan hal itu. Tapi Anda mengerti. Tapi apa itu kan
membedakan bahwa permintaan untuk 4 besar atau 3 besar dengan atletnya sedikit saja tidak akan sukar sekali untuk mencapai target tersebut. Ya artinya benar-benar tidak, yang memang atlet yang dikirim benar-benar emang akan untuk meraih medali emas, meraih medali dalam arti dengan jumlah yang memang sudah tim juara lah dalam konsep. Saya melihat Pak Cip karena bicara seperti itu karena dia sudah merasa sudah melakukan apa yang dilakukan dengan satu atletnya sehingga mengirim tim kecil pun dengan hasil bisa 4 besar. Tapi sebenarnya itu juga blunder bagi Indonesia Yeah. karena event SEA Games ini disiapkan untuk Asian Games. Jadi bisa jadi yang dikirim saat ini bisa jadi pemain yang saat seleksi atau saat sedang sakit atau tidak dalam top performance justru tidak bisa muncul. Jadi sebenarnya memang kalau untuk SEA Games makin banyak dikirim itu makin bagus karena makin menurut saya akan makin membuat mapping, oh ini memang potensi sekali atau ini tidak sama sekali. Jadi kalau sudah dilakukan seleksi lebih ketat, ya otomatis ya kita mesti terima kenyataan bahwa kita jumlah yang berangkat sedikit. Ini kan yang bukan diseleksi kan, yang dikirim kan, yang pasti yang akan berbanding seleksi lagi kan. Ya, jadi ini masih banyak dilema tersendiri bagi pekerjaan rumah, bagi Satlak. Ini mau diperbesar atau enggak? Tentu saja ujung-ujung juga dengan dananya tersiap atau tidak begitu ya. Tapi mengenai dana atau persiapan dana, biasanya kalau kita membangun suatu keluarga, kita bagaimana membuat base atau membuat rumah, ya, yang itu tuh bagaimana untuk menjadikan suatu keluarga atau mempunyai harmonis itu mempunyai rumah. Sama juga dengan olahraga, bagaimana untuk mencapai sesuatu kita mempunyai fasilitas yang bagus, ya. Ini sudah berjalan, di mana tiba-tiba di tengah jalan bahwa Indonesia akan membangun Olympic Center. Loh, ini sudah jalan, rumahnya baru belakangan. Nah ini bagaimana? Baiklah pemirsa, kita akan mendiskusikan perihal Olympic Center tersebut bersama dengan rekan-rekan saya Bung Dede dan Bung Eko di acara Skor bersama kami di Sport Channel Indonesia. Pemirsa, masih bersama kami di acara Skor di Sport Channel Indonesia. Kita membahas berita-berita terhangat, itu nyata atau tidak nyatanya olahraga di negara kesayangan kami, negara Indonesia ini. Yang tadi saya katakan bahwa yang namanya Indonesia atau Menpora atau negara ini akan membangun disebut tuh Olympic Center yang akan diadakan di Cibubur. Benar ya itu ya? Betul. Ya. Terus saya pertanyaan satu. Kalau memang jadi, apa yang terjadi dengan Ragunan? Satu. Dua, itu yang namanya lapangan, nggak tahu besarnya seperti apa, Hambalang mau dikemanakan? Ya, itu dananya udah nggak tahu kemana. Sebelum-sebelumnya, begitu hebatnya bangunan di Samarinda. Benar. Kenapa nggak ditaruh di situ? Ya, lalu kita bicara lagi kenapa yang sekarang ini yang masih menurut saya yang masih berjalan karena gubernurnya begitu aktif, yaitu di Sumatera Selatan, Jakabaring. Iya. Apa terjadi dengan di Riau? Halo, ini berapa banyak dana mau diumbar-umbar untuk buat rumah atlet katanya? Bung Eko, Bung Dede, saya kalau mau bicara begitu langsung panas. Karena Ragunan itu menjadi proyek nyata. Sekarang hidup dan mati saya tidak tahu, tapi jalan. Ya. Hambalang, ya ceritanya tuh udah banyak sekali. Udah memenjarakan menteri. Udah memenjarakan menteri dan lain-lainnya. Nah sekarang ini mau dibangun lagi. Ini merupakan proyek atau memang untuk atlet? Silahkan. Pengamat tersayang saya ini. Iya. Bung Eko silahkan. Iya, kalau kemarin pas Haornas kemarin saya kita sempat liput ke
mana ke UNJ karena ada rencana Hambalang itu akan dijadikan fakultas keolahragaan di kerjasama dengan UNJ akan dijadikan fasilitas olahraga di sana. Jadi untuk pengembangan olahraga. Jadi tapi memang masalah pengembangan berikutnya memang domainnya mungkin domain PUPera ya, Bung. Iya, Jadi karena memang pembangunan dan waktu itu dibentuk sebuah tim pengkajian yang akan melihat struktur ataupun struktur nggak salah ya, struktur dan juga bagaimana availability-nya, sehingga waktu itu sempat muncul sedikit kesimpulan bahwa Hambalang akan diteruskan dengan catatan setelah ada rekomendasi dari panitia itu. Tapi memang sampai sekarang kita tidak tahu. Dan masalah pembentukan Olympic Center di Cibubur tampaknya memang tidak semua cabang, karena namanya Olympic Center kan mestinya namanya Olimpik, cabang-cabang Olimpik. Karena yang ada di sana sepatu roda itu nggak ada ya, Pak? Sepatu roda itu olahraga hobi, bukan olahraga Olimpik. Tapi kan, tapi berarti skor ya. Tapi saya lihat yang di Olympic Center itu memang belum mewakili semua cabang yang tampil di Olimpik, karena kolam renang pun juga nggak ada di sana. Namanya Olympic Center kan renang. Ya paling renang, atletik sama gimnastik tuh harus ada itu. Gimnastik harus ada. Sementara semua nggak ada di sana. Jadi yang ada angkat besi dan kemarin bulu tangkis kan di Cipayung. Sementara Pak Alamsyah juga mengeluhkan kalau pindah-pindah dan tidak, kan berarti kemarin saya baca juga tahun 2017 baru komplit, maksudnya ready to use karena termasuk peralatannya. Sementara sampai 2017 mereka mau latihan di mana? Ini yang kemarin sempat jadi bahan diskusi yang antara mereka. Tadi skor untuk kebutuhan, karena memang kita belum punya. Seperti tadi kita Olympic punya Center, Olympic Center yang memang jadi center excellent untuk kita, karena memang nggak punya. Tapi tadi tidak skor kalau memang hanya pendekatan project. Tadi kasus sudah banyak kita bicara tentang skor. Makanya kebutuhan lain sama kalau segi kebutuhan memang skor, karena kita membutuhkan itu, apalagi dengan target-target besar kita untuk di Asian Games dan kemudian nanti kita ngomong lagi Olimpiade 2020, memang kita perlu lah. Apalagi ya ini kalau selama ini Satprak Prima kita kasih dana untuk model menseleksi atlet aja, memantau atlet. Nah, Olympic Center seperti pemerintah memberikan tanggung jawab yang besar lagi untuk memberikan mereka sebuah tempat. Nah, tempat mereka sehingga akhirnya bisa mereka kontrol, bisa mereka masuk dengan bebas, dengan pendekatan sains yang juga bisa lebih langsung direct. Karena selama ini kalau mereka ambil contoh, Satprak Prima selama ini punya keluhan ketika dia pengen masuk ke pelatnas bulu tangkis, karena di sana sudah sebuah tembok yang besar di sana, ada tembok yang berdiri tinggi sehingga akhirnya menembusnya susah. Sehingga kalau ada Olympic Center di mana semua cabang-cabang Olimpik ada di sana, Satprak Prima akan menjadi, oh ini lahan saya, Anda datang ke sini dan Anda dalam pantauan saya, dan saya akan info sepenuhnya kepada Anda. Ya itu memang harus dibutuhkan. Untuk itu teman ya tadi khawatirnya jangan project lagi, Bung, karena nanti ada yang penjara lagi. Ya sekarang begini ya, karena saya ada project ini interesting, karena perkataan memang benar. Asumsi saya selalu ke situ. Karena begini, oh ini sepertinya mumpung nih, 2018 ada Asian Games, lalu kita membuat persiapan Olympic Center. Apa maksud Olympic Center yang 2020 atau 2024 atau 2028 dan selanjutnya? Karena kalau memang itu jadi Indonesian Sport Center saja lebih baik begitu ya. Ya seperti itu. Kalau memang ada yang Eko katakan bahwa Olympic Center itu harus 3 cabur itu harus ada. Renang, atletik, dan juga senam. Itu 3 cabang yang harus menjadi pacuan tersendiri untuk namanya olahraga Olimpiade. Jadi kalau saya berbicara mengenai Olympic Center ini gagasannya seperti apa? Anda mengatakan bahwa kalau di Hambalang itu di tempat menjadi untuk pelajar, untuk namanya research, untuk dana. Loh, kenapa nggak dibuat sekalian tempat itu research dan juga Olympic Center di situ? Kalau memang layak, ya. Dikarenakan apa? Kenapa mesti atletnya misalnya di Cipayung, researchnya di Hambalang? Kan itu ada distance-nya, ada jaraknya. Kenapa kalau nggak demikian dijadiin satu aja kan lebih enak. Gue mau lihat itu atlet, kita ke lokasi tersebut dan lain-lainnya. Ini sesuatu pemikiran menurut saya yang tidak mudah dan harus dikerjakan bersama-sama untuk insan olahraga. Jangan satu departemen menjalankan sendiri-sendiri. Kita pindah kepada pertanyaan terakhir, yaitu kepengurusan Pak Wiranto di PBPBSI sudah berjalan sejak minggu lalu.
skor atau tidak skor dengan pilihan anggota PBPBSI memilih Pak Wiranto, bukan Pak Gita Wirjawan? Kok susah tuh jawabnya? Skor karena olahraga bulu tangkis yang menjadi olahraga kebanggaan kita itu benar-benar butuh dukungan pemerintah, dan saat ini Pak Wiranto orang yang sangat duduk di pemerintahan, dan budaya politik kita, budaya timur kita memang masih membutuhkan sistem patriarkalisme di situ. Artinya sosok Wiranto untuk dibutuhkan benar demi bulu tangkis dengan target 2 emas di Asian Games, 2 emas di Olimpiade. Itu, saya skornya ke situ. Kenapa harus ada karena bulu tangkis kita yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah, dan perlu ada orang duduk pemerintah. Dan ketika Pak Gita menjabat memperdagangkan, dia sempat cukup firm lah bulu tangkis kita di bawah dia. Ya, saya sampai membuat catatan tentang terpilihnya Pak Wiranto. Jadi saya menyoroti seorang sosok Gita Wirjawan. Jadi kalau ditanyakan apakah Pak Gita Wirjawan itu sosok yang cocok sebenarnya, saya bilang saya lebih suka Pak Gita karena lewat sebenarnya track record ataupun pengalaman seorang Gita Wirjawan yang bisa ketika dia menjadi kepala BKPM bisa menaikkan investasi di Indonesia itu 2 kali lipat. Jadi artinya secara lobby ini orang pasti bagus. Kemudian pengalaman dia dalam segi keuangan, karena sebenarnya masalah di organisasi olahraga di Indonesia adalah masalah keuangan, dan Pak Gita Wirjawan dia memahami dan dia memang hari-hari bekerja di sana, sehingga ketika dia mengendalikan PBBSI memang itu lebih terkontrol, dan kita lihat program-programnya lebih terbuka. Cuma kalau misalnya Pak Gita terpilih, ya mungkin ada beberapa orang di ring satu dia sekarang mesti beberapa diganti. Saya pikir itu akan lebih bijak untuk jika Pak Gita Wirjawan terpilih lagi. Tapi faktanya Pak Gita sudah kalah, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus support Pak Wiranto. Perkataan mengatakan bahwa kalau tidak rusak, kenapa mesti diganti? Itulah kata-kata terakhir untuk di acara Skor bersama Komedi Sport Channel Indonesia. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di acara yang sangat seru untuk membicarakan olahraga Indonesia. Manis pahitnya Anda bisa dengar di Sport Channel Indonesia. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Dan salam Sport Channel Indonesia.